Halo guys, kali ini kita bakal ngomongin tentang strategi minus growth moratorium rekrutmen CPNS Kementerian Keuangan. Dan bakal kita bahas dari perspektif manajemen strategis. Salah satu headline berita di awal bulan Juli tahun 2020 ini adalah kabar tentang moratorium rekrutmen CPNS Kementerian Keuangan. Moratorium rekrutmen CPNS ini sebenarnya merupakan salah satu langkah Kementerian Keuangan dalam merespon perubahan. Istilahnya beradaptasi terhadap perubahan. Waterman menyatakan bahwa dalam era sekarang, satu-satunya yang konstan adalah perubahan. Kesuksesan akan datang pada organisasi yang secara efektif mengelola perubahan melalui perbaikan birokrasi, strategi, sistem, dan budaya. Proses manajemen strategi sendiri didasarkan pada pemikiran tersebut, bahwa organisasi harus senantiasa memantau perkembangan kondisi internal dan eksternalnya demi merespon perubahan pada saat dibutuhkan. Pada pemerintahan, adaptasi terhadap perubahan ini diwujudkan dalam bentuk reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Sebagaimana yang diketahui umum, Kementerian Keuangan dikenal sebagai institusi yang leading dalam melakukan reformasi birokrasi. Mulai dari tahun 2002, Kementerian Keuangan telah melakukan reformasi birokrasi melalui reformasi sistem pengelolaan keuangan negara dengan paket Undang-Undang Keuangan Negaranya. Kemudian, pada tahun 2012 sampai dengan 2018, dilakukan transformasi kelembagaan dengan rumusan strategis yang terbaru adalah implementasi 20 inisiatif strategis yang dikelompokkan pada tema sentral, penerimaan, perbendaharaan, dan penganggaran. Teranyar, dimulai dari tahun 2019, Kementerian Keuangan mengintegrasikan aspek digitalisasi dalam inisiatif transformasi Kementerian Keuangan. Tool utama yang digunakan adalah Enterprise Architecture untuk membantu perencanaan strategis organisasi dalam mencapai visi dan misinya, dengan memberikan kemampuan untuk melihat dan melakukan perbaikan pada bisnis, informasi, dan teknologi yang digunakan. Agaknya inisiatif ini sangat tepat diterapkan melihat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Guna mendukung transformasi digital ini, Kementerian Keuangan melakukan strategi minus growth melalui moratorium rekrutmen CPNS yang dituangkan sebagai salah satu strategi dalam rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2020 sampai 2024. Pertanggal 1 Januari 2020, sumber daya aparatur Kementerian Keuangan berjumlah 82.451 orang. Dengan strategi minus growth, diproyeksikan pegawai Kementerian Keuangan pada 31 Desember 2024 akan berjumlah 75.263 atau berkurang sebanyak 7.188 orang, dengan rata-rata per tahun berkurang sebanyak 800 sampai 1.800 orang minimal. Strategi ini dilakukan untuk mewujudkan ASN Kementerian Keuangan yang profesional dan adaptif sesuai kemajuan teknologi. Sekurang-kurangnya, ada 3 manfaat yang didapatkan dari implementasi strategi ini. Pertama, strategi ini mendorong pemanfaatan teknologi dan enterprise architecture serta mendorong pengembangan kompetensi sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan pegawai. Jumlah pegawai yang diproyeksikan pada akhir tahun 2024 adalah 75.263 orang. Sedangkan, kebutuhan pegawai berdasarkan proyeksi analisis beban kerja adalah 87.454 orang. Gap yang cukup besar tersebut mendorong Kementerian Keuangan untuk dapat secara maksimal memanfaatkan teknologi pada jabatan yang bisa digantikan oleh mesin dan komputer. Dan dengan mengembangkan kompetensi pegawai seoptimal mungkin, setiap pegawai akan bekerja lebih efisien dan diharapkan efisiensi tersebut mampu memenuhi kekosongan kebutuhan pegawai. Kedua, pembatasan komitmen jangka panjang. Rekrutmen CPNS merupakan bentuk komitmen organisasi untuk mempekerjakan seorang pegawai dalam jangka panjang. Setelah diterima, pemerintah tidak dapat sembarang memecat PNS, apalagi jika PNS tersebut masih produktif dan memiliki kinerja baik. Namun, dalam perkembangan zaman bukan tidak mungkin organisasi akan semakin bergantung pada teknologi dan mengurangi penggunaan tenaga manusia yang tidak dibutuhkan. Oleh karena itu, dengan strategi minus growth, Kementerian Keuangan berusaha memaksimalkan SDM existing tanpa menambah komitmen yang baru. Ketiga, penghematan belanja.
Belanja pegawai bisa dikatakan sebagai belanja tetap pemerintah. Belanja tersebut relatif tidak berubah walaupun kondisi keuangan pemerintah sedang baik atau buruk. Dengan kata lain, belanja pegawai memiliki sifat yang sama dengan utang. Semakin besar nilai belanja pegawai, semakin kecil ruang fiskal pemerintah. Oleh karena itu, perlu strategi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Secara sederhana, agar dapat menghemat anggaran belanja pegawai, strategi yang tepat adalah minus growth pegawai melalui moratorium rekrutmen CPNS. Dan organisasi kemudian perlu melakukan optimalisasi kinerja pegawai existing. Oke, segitu aja sedikit pembahasan tentang strategi minus growth Kementerian Keuangan. Semoga strategi ini memberikan kontribusi yang besar ya pada pelaksanaan dan pengelolaan birokrasi. Dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia dan adil mengakomodir berbagai pihak. Terima kasih guys sudah menonton.